Mantan asisten pribadi Hotman Paris, Iklima Kim, kini sosoknya menjadi perhatian banyak orang. Mengingat kemunculan ke publik diiringi dengan sejumlah hal yang cukup mengejutkan. Usai berseteru dengan mantan bosnya, kini Iklima Kim berseteru dengan mantan kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution. Baru-baru ini Iklima terlibat keributan kecil dengan pihak Rasman saat keduanya bertemu di sebuah podcast Uya Kuya. Iklima kesal lantaran diserang secara verbal oleh pihak dari Rasman terkait permasalahan Rasman sendiri yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mantan asistennya bernama Claudia. Iklima Kim mendukung langkah Claudia yang melaporkan Rasman. Lantas, seperti apa tanggapan Iklima terkait perseteruannya dengan Rasman? Ya, dengar ya. Bang, kalau kebaikannya pengen sesuatu gimana, Bang? Gimana? Kakim. Itu ibu itu bilang orang gila katanya. Sebenarnya gini, aku nggak tahu sama sekali dia ada di sini karena aku habis hangout sama teman-teman makan malam terus balik ke sini. Tiba-tiba kok rame-rame, oh ternyata ada dia. Ya udah, aku kayak cuman jalan doang, kayak dia, itu Iklima Kim kayak gitu. Ya udah aku lewat, aku naik ke atas. Terus aku habis nyanyi-nyanyi sama teman-teman gitu. Kita kelaparan, kita pesan makan, kita turun. Ternyata ada ngomongin aku. Tapi dia nggak sadar kalau aku keluar dari lift kayak gitu. Pas dia udah sadar, tiba-tiba stop ngomongin aku gitu. Terus tiba-tiba merong-merong, marah-marah, nuduh-nuduh Kak Astrid panggil aku. Itu semua ada di YouTube-nya Uya Kuya, dan nanti ada aku upload juga. Terus aku dikatain orang gila dan anjing sama siapa sih namanya, mama-mama itu aku nggak tahu, aku nggak kenal. Ada jelas semua videonya. Kan yang tahu yang kalian tahu kan membela kan. Terus kalau misalnya membelanya dari awal tidak sesuai perjanjian, kayak gimana? Gitu. Apalagi kita mendapati hal-hal yang tidak mengenakan, harus kayak gimana? Berhak dong aku sebagai istilahnya manusia, wanita, untuk speak up, untuk mundur gitu loh. Aku sebenarnya nggak mau bahas itu lagi sih, males banget, capek banget gitu, muter-muter di situ-situ aja. Ya intinya kalau misalnya dianya udahlah stop gitu kan, stop arogannya, stop marah-marahnya, stop merasa paling oke, merasa paling benar gitu loh. Karena kita ini terlepas dari Claudia yang punya bukti tentang dia gitu, ya aku juga punya gitu loh. Jadi jangan sampai istilahnya ini jadi bumerang juga buat dia gitu. Masih ada kasihan, nggak sampai ke arah sana lah, nggak sampai harus ngelaporin dia, kasihan. Karena katanya dengar ya, yang aku dengar itu ada 9 laporan untuk dia. Nah kalau misalkan aku tambah lagi, kasihan dong gitu loh. Jadi ya udahlah, karena aku masih ada keprimanusiaannya masih ada gitu, alhamdulillahnya ya nggak sampai ke sana lah. Dia kasihan gitu aja, tempat ya hampir setiap saat gitu. Pada saat itu nyuruh aku putusin, sudahi, udahan gitu. Ya yang aku rasain sakit hati lah. Kita berjuang istilahnya sama pacar kita, mereka nggak tahu perjuangannya sebesar apa, sekeras apa gitu, sesusah apa. Tiba-tiba juluk-juluk ada orang yang nggak dikenal masuk ke kehidupan kita, tiba-tiba nyuruh kita putusin pacar kita. Ya gimana rasanya? Bayangin aja, sakit hati kan? Kayak siapa lo gitu. Ya karena beliau mau jadikan saya istri. Beliau mau saya harus menerima beliau, terus kayak harus cobalah pelan-pelan gitu buka hatinya. Tetap nggak bisa, gimana dong? Jangan dipaksa. Kalau orang nggak bisa udah gitu. Harusnya kayak gitu. Masa kalian sekarang udah ditolak tetap maksa-maksa, tetap merong-merong? Malu nggak? Saya bisa dapetin itu dalam sehari gitu, ngapain? Itu udah saya sampaikan semua, saya nggak mau gitu.
itu bukan masalah duit, ini tuh masalah hati yang nggak bisa kita paksakan gitu loh, yang nggak bisa. Dan aku orangnya nggak bisa pura-pura ya, ketika gue nggak suka gitu, aku akan sampaikan nggak suka. Aku rasa ya dengan laporannya Claudia juga cukup. Kesabaran Iklima Kim kini sudah sampai pada batasnya. Rasa kecewa yang begitu dalam terhadap mantan kuasa hukumnya membuat Iklima buka suara. Iklima mengaku diajak menikah sampai diiming-imingi uang. Rayuan itu terus-menerus dilakukan oleh Rasman terhadap dirinya hingga membuat Iklima depresi. Tidak hanya itu saja, Iklima juga mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari Rasman. Maka, seperti inilah pengakuan Iklima yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Rasman. Agak berat ya, kayak maksa nyium gitu. Ya nggak boleh kayak gitu, kayak sama aja dong. Aku bilang kayak gitu, so aku nangis. Dan seperti yang kalau dia bilang, kalau kita nangis dia nggak peduli. Baru kemarin kan, sebelum aku press con pertama, gini ya, kita nggak sebut nama ya di sini, kita nggak sebut nama. Pokoknya aku merasa, aku paham apa yang Claudia sampaikan, kayak dia mendapati perlakuan yang tidak mengenakan, dia kebingungan pada saat kejadian, itu juga yang aku rasakan. Kebingungan itu juga, paham nggak ya? Udah. Nah di situ aku merasa kayak kok sama aja, maksudnya kalau kayak gitu sama aja dong gitu. Terus aku merasa dijebak, aku merasa istilahnya beban aku yang harusnya dibantu berkurang, ini kok malah nambah. Dan aku nggak khawatir pada saat itu tuh aku ada kasus nih. Tapi aku nggak khawatir sama kasus itu, aku nggak tertekan, aku nggak stres karena kasus itu. Tapi aku tertekan karena tekanannya, gitu loh. Aku stres karena tekanannya, bukan karena kasus yang aku hadapin. Ya, kata kalau dia kan, dia tuh kayak pembelanya tuh refleks, katanya gitu kan. Ya gitu sama, tapi kan akunya menjauh pada waktu terakhir dia ada live di salah satu stasiun TV, itu terakhir dia ke apartemen aku. Yang aku di situ nggak berkenan untuk duduk sebelahan sama dia. Dia minta kayak, kamu sini duduk sebelahan, deket-deketan, supaya katanya terlihatnya tuh dia dan aku tuh baik-baik aja. Padahal pada saat itu netizen udah enggak kalau aku tuh udah nggak sering bareng dia lagi gitu. Tapi dia maunya tuh ya kelihatan bahwa Iklima ini masih baik-baik aja lah sama dia dan masih pakai dia gitu. Padahal di situ tuh aku udah jaga jarak banget. Ya kayak kamu harus bayar saya, kamu harus jadi istri saya. Kalau tidak, ya kamu harus bayar saya gitu. Kayak gitu, dan itu diulang-ulang gitu. Aku nangis. Seperti apa kamu kayak gitu? Aku nangis di situ, nangis banget, nangis yang benar-benar berurai mata. Dan di situ kan pokoknya yang bisa ngerasain, susah ya dijelasin perasaan kita pada saat kejadian itu, susah banget. Dia yang bisa ngerasain ya yang pernah ngerasain juga gitu, gimana kita caranya muter otak buat keluar dari situ gitu loh. Untuk istilahnya kita udah kena, gimana nih caranya ini tuh berakhir gitu. Nah itu aku muter otak. Aku jelas marah, cuman dia nggak bisa melakukan apapun karena posisi dia tuh nggak di sini, jauh banget. Keluarga melihat adanya pemberitaan ini seperti apa nih Pak? Ya keluarga support, keluarga doain. Yang akhirnya kemarin ada kesempatan buat ketemu keluarga besar ya, baru deh aku cerita dan mereka tahu kok ada rekaman, aku ada bukti-bukti. Reaksinya marah, meninggi ya seperti biasa, emosi kan gitu. Tapi tetap terus dia coba. Aku akuin gigih sih kalau dalam hal mencoba dan berusaha, tapi ya usahanya gitu-gitu aja.